Hati-hati strategi licik China. Kata itu layak kita sematkan untuk persiapan timnas Indonesia menjelang melawan timnas China di Qingdao, guys. Nah, kata-kata hati-hati ini harus kita cermati baik-baik ya. Kita tidak mau kejadian melawan Bahrain itu terulang, kejadian yang tidak fair, kejadian yang tidak adil menurut kita kembali terulang, apalagi di saat momen-momen kita sedang berada di posisi yang ingin untuk bangkit, guys ya. Jujur ketika melawan Bahrain itu cukup memukul kondisi kita supporter dan juga pemain pastinya. Nah, tetapi besar harapan ketika melawan China kita dapat meluapkan segala amarah dan emosi kita itu untuk membabat habis China di Qingdao, guys. Tetapi kita juga mesti waspada dan hati-hati, guys. Kita tahu China meskipun mereka terbantai di 3 pertandingan terakhir, kita mesti tahu yang membantai mereka itu adalah tim-tim yang tim-tim yang sering atau menjadi langganan Piala Dunia, guys. Yaitu Jepang, Australia dan Arab Saudi. Tiga-tiganya yang sering main, yang mentas main di Piala Dunia. Jadi wajar jika mereka kalah, ya. Karena Indonesia juga kalau lawan Jepang aku yakin belum tentu juga bisa menang ataupun seri gitu. Nah, Cina juga pasti nggak akan mau berlama-lama dalam kekalahan ini. Pasti mereka ingin mencuri poin, 1 poin penting atau 3 poin penting, guys. Ketika menghadapi Indonesia, apalagi bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Jadi hati-hati yang di sini aku maksud adalah kita tahulah rencana buruk China bukan beberapa pertandingan, tetapi beberapa waktu yang lalu, ketika itu rencana awal buruk mereka itu ya, rencana licik mereka di awal itu adalah dengan memindahkan venue atau lokasi tempat bertanding, guys. Semula lokasi bertanding itu kan bukan di Qingdao. Jadi demi mempersulit langkah timnas, demi mempersulit recovery timnas atau pemulihan timnas pasca pertandingan melawan Bahrain, mereka dengan enaknya memindahkan pertandingan itu ke Qingdao yang notabene jauh lokasinya dari ibu kota, sehingga bakal menyulitkan timnas Indonesia dalam persiapannya, ya kan? Karena mereka juga mikir Indonesia bakal pakai pesawat komersil bukan pesawat pribadi. Jadi pasti dia nganggap, wah ini kesempatan penting nih kita manfaatkan nih selagi kita tuan rumah, kita jauhkanlah biar anak-anak Indonesia ini kecapean, kan gitulah rencana busuk daripada Federasi Sepak Bola China ini, guys. Nah, ini yang pertama itu baru pemindahan tempat. Yang kedua yang terbaru bisa kita lihat di situ adalah bagaimana bus timnas Indonesia diberikan itu tidak semewah bagaimana stadion itu berdiri gitu kan. Banyak beredar kita lihat di sosial media, banyak yang komplain perihal bus, ya kan. Jadi bus kita juga diberikan yang ala kadarnya, tidak seperti bus-bus yang mungkin bisa kita saksikan di beberapa pertandingan terakhir, guys. Memang negara Arab ya di pertandingan terakhir itu kita dicurangi gitulah kan. Tetapi mereka tetap menyiapkan bus yang selayaknya seperti itu, guys. Tapi semoga aja di China ini kita tidak diberikan bus yang layak, setidaknya jangan pula curang juga gitu ya kan. Takut dia udah curang, bus pun dicurangi, bus juga tak layak, baru pemindahan tempat juga. Wah, ini double kali, triple kali lagi malah. Mungkin ada lagi masalah-masalah yang kita tidak tahu gitu. Mungkin hanya timnas dan beberapa staf pelatih yang merasakan di sana, guys. Belum sampai beritanya ke media Indonesia. Bisa jadi ada keganjalan-keganjalan atau teknis-teknis yang mempersulit timnas Indonesia. Kita nggak tahu, tetapi tetap kita doakan aja semoga timnas Indonesia tidak bisa kita bilang ya, tidak terpengaruh dengan adanya masalah-masalah teknis seperti ini, guys. Ya, kita tahu ketika di Qingdao cuaca juga cukup dingin ya, pemain Indonesia juga merasakan kedinginan tersebut. Kita lihat di postingannya timnas Indonesia, banyak pemainnya juga komen tentang cuaca dingin yang ada di Qingdao. Tapi aku yakin karena kebetulan pemain Indonesia juga banyak berasal dari Timur Tengah, dari Eropa, pasti mereka sudah terbiasa ya dengan yang namanya winter atau musim dingin, guys. Nah, jadi orang Cina ini kan
licik juga ini biar bisa menang ya kan. Apalagi ketika tahu lawannya Indonesia, mereka juga ingin bisa dapat poin dari Indonesia ya kan. Karena kapan lagi mereka dapat momen untuk bisa dapat poin ya, hanya melawan Indonesia dan Bahrain. Makanya mereka mau mati-matian nih lawan Indonesia. Nah, ini yang aku takutkan. Mereka punya strategi atau rencana licik atau niat buruk yang kita nggak tahu. Mungkin mereka udah persiapkan, guys. Apalagi mereka itu kan latihannya tertutup ya. Jadi nggak ada diliput sama media. Begitu juga mereka lebih tertutup lah, pokoknya nggak mau membuka diri. Mereka juga tidak memberi izin media untuk meliput latihan mereka. Pokoknya mereka betul-betul ingin mempersiapkan yang terbaik melawan timnas. Nah, ini juga jadi tanda tanya tersendiri kenapa mereka tidak mau diliput. Mungkin takutnya ini kalau kita husnuzon ya, mungkin mereka betul-betul ingin mempersiapkan yang terbaik melawan timnas Indonesia, jadi nggak mau terganggu biar fokus. Negatifnya itu mereka ada menyiapkan rencana-rencana sedikit yang agak nakal untuk mengantisipasi perlawanan timnas Indonesia. Tapi aku yakin pasti yang positifnya mereka betul-betul ingin fokus dan tidak ingin terpengaruh oleh media-media. Makanya mereka mungkin kalaupun masalah media mungkin mereka akan fokus nanti ketika di press conference, dan itu udah. Dan di situ juga Coach Sintayong ditemani oleh Martin Paes ya dalam ajang press conference itu, guys. Memang sebenarnya agak mengesalkan juga ini dengan sikap China yang terlihat sekali ingin mempersulit timnas Indonesia, mulai dari pemindahan stadion, kasih bos juga yang ala kadarnya. Ini kan cukup pengaruh biar nanti kita kedinginan, biar kita kecapean kan gitu kan. Ditambah lagi juga pasti jumlah penonton Indonesia pasti akan berkurang lah ketika udah pindah ke Qingdao kan. Mungkin yang sebelumnya berada di pusat kota, ibu kota, ketika dipindahkan ke Qingdao, pasti beberapa supporter ada yang mengalami kesulitan untuk ke sana. Mungkin bukan kalau masalah dari finansial mungkin, tapi mungkin juga tidak. Karena apa? Karena biasanya orang di China pasti orang-orang tajir. Yang kedua mungkin masalah waktu sih. Mungkin beberapa dari mereka memiliki kerjaan sehingga tidak bisa ditinggalkan. Mungkin kalau misalnya di ibu kota tadi kan pasti banyak tuh warga Indonesia yang hadir di sana dan pasti akan membela-belai untuk menonton. Tetapi kalau udah ke Qingdao mungkin ada masalah yang mungkin secara tidak langsung menghambat mereka, guys. Tapi aku yakin jika memang supporter kita ini dah nasionalismenya tingkat tinggi, pasti mau apapun, mau pekerjaan, mau finansial, pasti akan dikejar mereka, guys. Masalah finansial pasti mereka nggak mungkin jadi masalah. Untuk masalah pekerjaan mungkin mereka ngambil cuti, nggak ada yang tahu ya kan, atau mungkin cabut. Bodoh amat masalah-masalah yang lain ada di kantor, pasti gitu. Apalagi ini timnas Indonesia, negara mereka, negara kelahiran mereka. Pasti mereka juga akan mati-matian untuk bisa menonton timnas Indonesia dan memberikan dukungan, guys. Maka dari itu kita harus respect dan apresiasi besar-besar ya kepada supporter, guys. Karena jujur, Indonesia tanpa supporter itu nothing. Makanya supporter Indonesia ini dimanapun ada Indonesia main pasti ada. Karena saking sayangnya dan fanatiknya Indonesia, supporter Indonesia ini kepada timnas mereka, guys. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika nanti timnas China balik ke Indonesia, main di Indonesia, apakah kita layak memperlakukan mereka dengan hal yang sama? Apakah kita layak untuk membalaskan dendam kita dengan perlakuan mereka? Nah, itu komen di kolom komentar, guys. Kira-kira cocok nggak kita balas dendam juga nanti dengan meletakkan stadion itu tidak lagi di Jakarta tetapi di ujung daripada Indonesia sehingga mempersulit langkah mereka? Kemudian juga memberikan bus yang tidak semewah yang biasa kita yang kita berikan kepada negara-negara lain ketika bertandang ke Indonesia, atau bagaimana? Nah, ini bisa kalian komen di kolom komentar, guys, apakah layak kita kasih atau enggak gitu ya kan. Apa layak kita balas dendam apa enggak? Kalau layak kenapa, kalau enggak kenapa ya kan. Tapi aku baca dari beberapa netizen ini ngakak kali ya kan. Masa dia bilang gini, oke, nanti kalau datang ke Indonesia kita pindahkan aja main mereka itu ke Stadion Papua katanya kan. Ada lagi yang komen, udah nanti kalau datang mereka ke Indonesia kita kasih aja bus Metro Mini katanya. Aduh, kita kasih aja angkot katanya. Dadah ya warga netizen Indonesia ini ya kan. Tapi semoga aja tapi ada juga menarik nih komen daripada netizen, dia bilang balas dendam terbaik itu adalah dengan kasih yang terbaik. Wah, anjay, kelas sekali ya kan. Jadi kalau kita mau balas dendam, udah kita kasih aja fasilitas yang terbaik biar mereka itu sadar diri, biar mereka itu kayak kena mental gitu kan. Karena ketika mereka memberikan fasilitas buruk di negara mereka, terus kita kasih fasilitas baik, pasti mereka akan merasa,
gitu ya kan. Luar biasa Indonesia ini kan gitu. Tapi semoga aja pemain Indonesia nggak terganggu konsentrasinya guys, dan pemain Indonesia juga terlihat sudah siap untuk menghadapi laga hari ini. Aku buat videonya ini jam berapa nih? Jam 5.58. Jadi semoga aja hari ini timnas Indonesia dapat meraih 3 poin, tidak terganggu dengan hal-hal teknis yang seperti itu guys. Di press conference juga Martin Paes juga optimis bisa memenangkan laga ini, bisa bukan hanya memenangkan tetapi setidaknya bisa bermain baik di pertandingan kali ini. Meski dia bilang meskipun baru bergabung dengan timnas Indonesia, ya ada pun juga rekan-rekan yang baru bergabung, tetapi hari demi hari setelah mereka bermain bersama, meningkatkan chemistry, meningkatkan lagi hubungan mereka yang lebih baik, dan mereka juga yakin bisa tampil dengan lebih baik seperti itu guys. Nah, juga ini ada berita desas-desus katanya Indonesia mau dikurangkan poinnya kan gara-gara insiden melawan Bahrain kemarin. Tetapi semoga aja dengan adanya desas-desus pengurangan poin tentang Indonesia ini tidak mempengaruhi konsentrasi anak-anak timnas yang akan berjuang melawan China nanti malam. Oke, yakin 3 poin, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang niat buruk atau strategi licik China ini, dan apakah kita layak untuk membalaskan dendam mereka tentang perlakuan mereka kepada timnas Indonesia. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.